Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nimatul Maula dari program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai natrium klorida dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya mari kita kenali dulu apa itu natrium klorida. Natrium klorida merupakan garam yang terbentuk dari dua senyawa kimia, yaitu asam berupa asam klorida dan basa berupa natrium hidroksida. Untuk mekanisme reaksinya, yaitu HCl ditambah dengan natrium hidroksida kemudian menjadi garam natrium klorida. Fungsi natrium klorida sendiri yaitu mengatur jumlah air dalam tubuh, mengatur aliran darah, dan menjaga kesehatan jantung, hati, serta ginjal. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adzabun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pada ayat tersebut, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan air di bumi ini dalam rasa yang berbeda. Kedua rasa tersebut diidentikan pada kedua perairan, yaitu perairan darat dan laut. Lantas, mengapa Allah menciptakan air laut berasa asin? Jawabannya, Allah menciptakan air laut dengan rasa asin karena asin dari kandungan garamnya dapat mengawetkan ikan, juga mengawetkan makanan. Nah, makanan yang asin akan lebih awet dibandingkan dengan makanan yang manis, sehingga air laut dengan rasa asin bisa mengawetkan daripada jika air laut itu manis. Nah, salah satu kemurahan Allah pada persenyawaan garam terjadi di laut. Garam dapur atau NaCl atau garam-garam dengan rumus kimia yang lain terbentuk karena zat-zat penyusunnya yang sangat reaktif. Zat yang sangat reaktif ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan dalam bentuk tunggal di lautan. Nah, NaCl atau garam dapur berasal dari air laut yang diuapkan. NaCl ini aman untuk dikonsumsi, padahal di dalamnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama bersifat basa sehingga bisa merusak kayu, kertas, dan badan manusia. Yang kedua, unsur klornya juga dapat dalam wujud gas dapat membunuh manusia jika paru-parunya menghirup gas tersebut. Nah, namun dengan segala kemurahannya, Allah jadikan unsur-unsur reaktif tersebut membentuk satu senyawa, yaitu natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur yang dapat kita konsumsi sehari-hari dalam jumlah yang normal. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adzabun furatun sa'irun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Wa min kulli ta'kuluna lahman tariyyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa tarul fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.
Nah, pada ayat tersebut selain menjelaskan terkait rasa dari berbagai rasa dari air-air yang ada di bumi, nah pada ayat tersebut juga Allah menjelaskan tentang laut dan dihubungkan dengan kapal-kapal sebagai transportasinya. Mengapa Allah tidak menyebutkan sungai dan alat transportasinya? Nah, karena keistimewaannya inilah maka Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Ternyata ada kaitannya dengan asinnya air laut. Hal ini bisa dibuktikan dengan pembuatan es krim. Jika kita lihat proses pembuatan es krim, maka pada pembuatannya ditambahkan garam ke dalam es sehingga membentuk cairan asin yang meleleh di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kaitannya dengan air laut yaitu pada musim dingin, air laut tidak akan membeku karena memiliki rasa asin dari kandungan garamnya. Kandungan garam tersebut yang menurunkan titik beku air laut. Maka, garam tersebut membuat air laut baru membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.